Kita pada pagi hari ini akan melakukan pengukuran karbon ya, stok karbon ya di daerah Tumbit Melayu. Ini kita sama-sama ini sedang persiapan, kita sedang persiapan dengan timnya untuk menuju lokasi mengambil titiknya ya. Oke, ini ada bosnya nih, Mas. Itu apa namanya, Mas? Ini GPS Garmin. GPS ini untuk apa, Mas? Tugas GPS ini untuk mengambil satu titik koordinat. Terus apa lagi? Macam lokasi dan bisa untuk tracking juga. Tracking. Oke. Gimana caranya? Begini kita akan nyalakan. Nyalakan terus habis itu kita tunggu sampai apa namanya mereknya Garmin ya? Garmin 78S. Oke. Nah, ini. Terus kita berada di kayak di Tumbit ya. Oke. Tumbit. Oke, sip. Nah, Oke, sip. Oke gitu. Oke, habis itu langsung jalan ya. Oke. Sip. Kita ambil titiknya ya. Oke, kita menuju lokasi. Sip, mantap. Ya, coba lihat tali seatnya ya. Nah, ini yang akan kita ambil ya, ini ya. Ini pengukuran biomasa, diameter dan tinggi pohon. Kita akan mengambil nama jenis pohonnya. Nanti kita kelilingnya, tunggu setinggi pohonnya. Kemudian tinggi bebas cabang, tinggi pol. Nah, tinggi pol itu apa? Tinggi pol itu apa ya, tinggi pol ya? Nanti kita lihat ya, sama tinggi base. Nah, kita lihat nanti ya. Oke. Oh, ini ya presentasinya. Oke. Ini sama. Oke, sip. Oke, kita akan dibuat dua kelompok ya, untuk proses pengambilan pengukuran biomasa ini ya. Sip, lanjut ke lapangan. Sedang persiapan. Nah, ini ada alat. Apa aja alat bahannya nih? Apa aja, Mas Aji? Ya, dalam pengukuran biomasa kali ini kita akan mengukur diameter. Terus yang kita pergunakan yang pertama ini adalah parang. Untuk apa parang itu? Jadi parangnya berfungsi untuk yang pertama untuk merintis. Untuk mempermudah kita dalam menjangkau misalnya lokasi-lokasi. Untuk pengamanan. Oke, terus. Kemudian ini piben. Oh, piben. Piben itu apa, Mas? Ini untuk alat mengukur diameter pohon. Oh, gimana cara makainya tuh? Contohnya ya. Contohnya ini pohon. Terus. Kemudian otomatis dia langsung diameter gitu ya? Ya, sudah dikonversi ke diameter. Nah, kalau ini meteran. Meteran untuk apa? Digunakan untuk membuat plot. Ya, plot yang kita pakai itu plot 20 x 20. Kemudian 10 x 10 dengan 5 x 5. Oke, ini berapa meter panjangnya? Ini ukuran 50 meter. 50 meter. Oke. Terus apa lagi? Ya, kemudian GPS. Oh ya, GPS. GPS ini untuk mengetahui lokasi di mana kita akan melakukan pengukuran, dan ada lagi alat yang bisa kita gunakan yang mungkin belum dilihat, klino sama kompas. Kalau klino untuk apa? Klino untuk mengukur tinggi pohon, untuk alat untuk membantu mengukur tinggi pohon. Terus kalau kompas untuk apa? Kompas untuk membantu kita meluruskan nih arah. Karena kita bikin plot bujur sangkar, jadi kotaknya harus betul-betul. Oke, mantap. Nah, sekarang saya tanya, gimana cara menentukan lokasinya dulu? Nah, lokasinya dimana? Yang pertama, kita sudah membuat peta perencanaan. Jadi lokasinya kita sudah plot di mana titiknya, nanti kita di peta. Oke. Itu macam-macam, ada yang skema random, istilahnya untuk plot random, ada yang memang ada tujuan tertentu, misalnya ini lokasinya bagus nih, untuk kita lakukan penilaian itu bisa. Jadi sekarang yang kita pakai random atau apa? Ini random. Ini random atau purposif random ya? Purposif ya. Kalau purposif ya ada tujuannya, Mas. Oke, habis itu apa agenda kita nih? Langsung ke lokasi? Ini kita menunggu snack kayaknya. Mas Haji, itu untuk apa ya? Apa itu? Ini apa? Oh, ini tips kalau kita bekerja di hutan. Nah, ini kita memanfaatkan bahan limbah yang ada. Bahan limbah untuk mengusir agas, nyamuk. Gitu. Oke. Nah, bisa itu. Tapi ada juga bisa manggil. Ini nanti dibakar, nanti asapnya untuk hilang. Tapi ini kalau misalnya pengukuran menggunakan gas ini nggak boleh dipakai.
menggunakan gas nggak boleh. Ya, ada pakai alat itu kacau nanti Oke, kalau sip. itu. Asik. Nah, Oke, ya. kita lanjut ke menuju titik lokasinya ya. Oke. Yang punya itu siapa ya? Yang bawa GPS? Ini Bapak itu dulu. Oke. Ya, kita mau tahu. Kita menuju titik plotnya ya nih ya. Oke, Mas Aji, kita menuju titik lokasi ya nih ya. Terus menentukan titiknya gimana? Nah, ini posisinya depan sudah kita menuju lokasi yang sudah ditentukan dari awal, Mas. Terus gimana cara menentukan titiknya di mana? Gimana? Pakai GPS? Oh, ini kebetulan kita untuk GPS untuk menentukan lokasi sih. Jadi terus? karena lokasinya sudah ditahu, jadi kita nggak perlu lagi butuh GPS. Oke, jadi kita Ini, sudah tentukan. Teman-teman sudah survei duluan ke sana, menentukannya. Tapi kalau untuk di alam, ya kita karena Harus pakai GPS. Harus pakai GPS. Oke, jadi kita sudah ke lokasi yang sudah ditentukan. Oke. Tim yang akan ikut pengambilan data biomasa ya. Nah, tapi dia mengacukan parang, bahaya nih. Aduh, bahaya. Aman ya. Oke. Ya, ini kita menuju titik pengambilan sampel ya. Masih berjalan kaki mungkin sekitar beberapa ratus meter nih. Kita ikuti jalannya ya. Biasa kalau orang hutanan jalan seperti ini, mudahan semuanya sehat ya. Yang penting kalau kita di hutan itu pertama satu, jangan sombong. Yang kedua, jangan sombong. Nah, yang ketiga, jangan sombong. Walaupun kita sudah tahu lokasi itu, tetap jangan sombong. Karena kita tidak tahu apa-apa yang akan terjadi di lapangan. Ini daerahnya rawa ya. Rawa. Ini ada suara air gemericik. Wow, ini air gemericik. Nah, air gemericik. Oke, ini ada jembatan ya. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Perintis yang membersihkan jalur jalan. Seperti ini perintisnya ya. Dia yang membersihkan pertama-tama. Nah, kita ngikuti aja nih. Nah, ya, jadi tugas tim perintis yang membawa parang ya seperti ini. Dia akan membersihkan jalanan ya. Oke. Intinya mempermudah supaya anggota tim bisa berjalan dengan baik ya. Seperti ini. Tapi ya cukup bagus lah ya jalanannya ya. Seperti ini kita cukup menanjak ya perjalanan kita. Harus gigi satu katanya jalanannya. Jadi kita menanjak ya ke atas ya. Oke, lanjut ya. Kita berada di jalur yang bersemak-semak, lumayan, tapi ini sudah dibersihkan ya jalurnya ya, sudah cukup bagus, jalurnya sudah enak. Tapi ya inilah namanya di hutan seperti ini perjalanannya. Nah, kita terus masuk ke jalurnya ya. Berada di bawah naungan yang cukup lebat ya. Ini lokasinya seperti ini, banyak pohon-pohon yang masih besar ya. Oke, kita tim satu di depan, tim dua di sini. Oke. Nah, ini sudah dibagi menjadi dua. Karena kondisinya seperti ini, Korek, habis korekku. Jauh-jauh. maka kita akan bakar ini, bakar tempat apa namanya, telur itu ya. Nah, supaya bisa sedikit mengusir nyamuk atau agas ya yang banyak di lokasi ini. Ini ada pohon. Wah, ini pohon biasa ya, pohon biasa. Nah, ini pohon apanya? Pohon biasa. Nah, oh iya, pohon biasa. Ini pohon. Oh, ini pohon apa ya? Pohon apa nih? Tidak tahu ya. Lain. Orang hutan udah tahu juga pohon-pohonnya ini. Nah, ini memang dibakar gini supaya mengurangi nyamuk. Nah, oke. Sip.
kita berada di sini dalam hutan. Ini kondisi hutannya masih bagus ya. Oke ya, sip. Coba menentukan lokasi. Lokasinya gimana ini? Oh gitu. Ini kita menggunakan kompas ya untuk menentukan arah. Nah, cara menggunakan seperti itu. Perhatikan cara menggunakannya, tangan satu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu ini cara menggunakan kompas ya. Seperti itu ya kompasnya. Namanya kompas Sunto ya. Seperti itu. Oke, kita akan teruskan. 22 sini. Satu. Ngambilnya 60. 60 ya supaya tidak kena pagar. Oke, 60 ke 20 meter ya. 60 sana. 60 ke sana. 60 sana kan berarti sini 150. Ya. Di sini 60 derajat, ke sana 150 karena harus ditambah 90 ya. 90 di kiri berarti tambah 90 berarti 240. Ini 240. Kalau 240 itu berarti dia ke barat. Ini 60 ini berarti kita sekitar ke timur. Kalau 150 kita ke utara. Jadi seperti itu ya cara membaca suntonya ya. Oke. Di titik sini kita 20 meter ke sana dengan menggunakan meteran ya. Arah 60. Arah 60. Oke, kita coba. Sana berarti 150, 20 meter juga. Ke sini. Oke. Pegang. Ini saya pegang. Oke. Dari sini atau ke sana? Sana. Ah, ke sana ya benar ya? Ya. Nah, Arah 20, arah 20 tadi mana? arah 60. Arah 60. 60. 60. Hah? Ya kasih 60. Kasih batasnya. Timnya mana nih? Ayo, nah pegang. Nah, ini timnya pakai. Nanti aku yang ngeker kan masih benar. Nah, ini 60. Ini bungkusnya tadi. Pasti kan tidak salah di jalan. Ya, bungkusan. Oh. Ini cara ngukur 60 ya. Wah, kurang ke kanan. Kurang kanan. Waduh, anu Pak nyangkut kanan. Nah, jadi Udah 50 aja lah. Tarik 20 ke sana. 60. Benar 60 sini. Enggak, 50-nya. Ke kanan lagi, kanan. Enggak, 50 aja apa. Oh gitu. 40 derajat. Mana tuh yang kompasnya mana? Dalam kelompok ini ada yang bertugas untuk Ya, terus sudah 20. kompasnya, ada yang membawa. Oke. Ada yang membawa. Tapi ini arahnya 50. Berapa 50 ya? 60 aja kan tadi ya? Ya, kalau 60 dia tandai. Oh gitu. Oke. Karena 50 ini arah anu pohonnya ya. Enggak, 50 tuh kompas, Pak. Jadi 60 derajatnya sana ditandain ya. Tandain selama panjang 20 meter. Jadi kalau kita membuat petak ukur untuk pohon itu 20 meter ya, 20 meter. Ya. Nih. Nah. Ya, pakai itu. Sip. Nah, kita sini punya. Nah, nanti dari sini kita akan ambil sudut 60 tambah 90 berarti 150. Jadi 150 ke sana ya. Nah, untuk membuat petak ukurnya ya seperti itu. Mas, sambil ngobrol boleh ya. Ini kenapa harus 20 meter, Mas? Kita ambil plot ukuran yang gede sangkar, PU-nya 20-20. Oke, jadi yang 20-20 itu untuk mengidentifikasi pohon. Oke, habis itu nanti kita ambil yang 10-10 buat tiang. Habis itu udah sebenarnya untuk hari ini prakteknya cuma kita ambil data dipraktikkan cuma nanti sekedar di ini kan caranya saja. Tidak perlu di ini. Oke, begitu. Terus nanti yang di 20 meter ini yang akan diambil data diameternya aja. Pohon tinggi. Itu. Oh, diameter pohon sama jenisnya ya? Iya, sama jenisnya. Oke, nanti kita praktekkan ya. Oke, sip. Upayakan titik ini ya. Itu harus dikasih tanda supaya kita bisa terlihat. Nah, terlihat jauh ya. Karena kalau nanti agak sulit. Ya seperti itu. Wah, malah nggak kelihatan tuh bakal pohon, Pak.
Nah, intinya harus ada. Dari kapan kita ambil yang 20, kita ambil yang 10. Nah, yang 10 mana, Mas? Ini. 10-nya di mana? Di sini. Ini, iya. Berarti harus dikasih anu ya. Ini 10. Iya. Tanda. Pak. Buat tanda patok sini, Pak. Satu, Pak. Nah, jadi buat tanda aja untuk 10. Potong kayu satu, Bang. Ayo. Ini aja lah, yang matiin. Nah, ini yang matiin lah. Nah. Gimana? Nih. Ya. Nah, pasang situ. Cari yang besar-besar. Nah, ini Kecilan itu, Bang. kecilan, yang besar lagi. Nah, ini yang 5. Ini 5 kah yang ini? Ya, sini 5. Ini 5. Nah, ini 5. Jadi 5, 10, 20. Nah. Sudah dapat di titik. Ini yang 5 cm Pak ya? 5 meter di sini 5 meter. Kemudian kita juga akan ambil yang ke arah 150. Nah, karena 150. 150 Pak ya? Iya, 150 dengan cara yang sama tadi ya. Jadi ya. kita ambil 20 meter, Ya 5 meter. kita akan ambil 10 meter dan kita ambil 5 meter. Ya, kakinya sedikit. Ya, pas kaki yang kanan sampai. Yang di sini nggak terlalu. Malah di situ agak. Di titik yang pertama. 10. Nah, oke. Lagi Pak ya. Sian nih Bapak disuruh. Pak, tambah lagi Pak. Ini Pak, yang 10 Pak. Ini kita 10 ya, 10 ya. 10. Nah, ini ya. Berarti 10 meter di sini. Nah. Ya itu. Nah, di sini ya. Oke. Oke, jadi kita akan membuat titik di sini. Untuk tingkat. Lihat Ji, 20 Ji. Sudah. Kita ambil yang 20 ya, yang 20 meter. Dapat 20 meter sudah. Dapatkan titik ikat yang di 20 meter. Oke. Sip. Kita akan lanjut. Ya. Setelah kita membuat cetak, kita akan langsung lakukan identifikasi. Oke. Ukur ini, Bang. Ya, bersihkan dulu nih. Bersihkan aja dulu. Kita menggunakan pohon untuk mengukur tinggi pohon. Ini 4 nih. Seperti itu ya. Oke, Jadi 4 nih. kita Ini 4 nih. coba gunakan tiang-tiang untuk menggunakan tinggi pohon. Ya. Oke. Kita ada yang bertugas untuk hitung tinggi, mencatat. Pohon 1. Pohon 1. Oke, itu pohon 1 dulu, Mbak. Pohon 1 namanya apa ini? Kruing. Oh, kruing itu nah. Oke, tulis Mbak. Pohon 1. Gratis kah, Pak? P1. 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 Ini enggak? Oh itu meteran ini meteran ini. Nama jenis Nah. pohon kita nggak tahu ya Pak? Ini tadi apa? Apa tadi namanya pohonnya? Pohon apa, Pak Doyo? Tahu pohon apa ini? Bukan anu kah? Hopea. Alah ya. Dah hopea lah, hopea. Atau sore ya Pak? Lain ya, saudara. Hopea. Aji ini yang jago Hopea. dia nih. Hopea. Keliling. Nah, ini masih. Agatis. Nah, ngukurnya itu pas di atas dada. Di setinggi dada ya. Nah, setinggi dada. Tahan ya lah. Foto. Oke. Ini setinggi dada. Ya. Woi, kayaknya kau itu. Berapa? Ini caranya. Tadi aja keceplosan. Berapa ini? Oh, itu. Nah, itu nah. Nah, 80. Balik. 80. Ntar lo, belum dihitung. Oh, belum ya? Belum dipoto ya? Nah. Nah, Kayak lingkar pinggangku aja 80. Oh, udah sampai tuh. Ini. Oh, ya 80. 84. 80 pas. Ini kan ini nolnya kan. Nolnya ini. Nah, ini yang penting nah. Ini 80. Oh, 84. 84 ya. 84, Mbak. 84, Mbak. Terus 84. 84 diameter. Nah, 26,6 ini diameter. Oh ya udah. 84 ini keliling ya. Nah, oke, hopea. Oke, lanjut. Kita klino. Klinonya untuk mengukur tinggi ya. Nah, itu klinonya.
dekat pengecer itu. Goyang lagi, Wan. Oke. Ya. Nah, oke. Nah, kita ambil. Base kan, Pak? Iya. Jadi kita ada 4 pengukuran. Pertama kita akan mengukur Sekarang tinggi bebas total, cabang. Tinggi bebas cabang, Pak. kemudian kita tinggi pool itu tadi itu yang 4 meter tadi ya. Yang 4 meter. Kemudian tinggi base itu dasarnya ya, dasarnya tanah dengan pohonnya ya. Kemudian tinggi bebas cabang. Tinggi bebas cabang ya. Jadi itu kemudian tadi nama jenis sama keliling. Jadi itu yang harus kita dapatkan dalam pengukuran ini ya, seperti itu. Ya, kita di petak yang pertama ini kita memilih pohon yang di atas 20 cm diameternya. Yang mana 20 ini kah? Ini nih. Ini yang besarnya nah. Ah ya. Ini yang kayu mati. Kayu mati ya, Pak? Nekromasa. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Dia Pak, potongan gitu. Foto pohon yang kedua ya. Jadi pertama-tama kita ulangin. Pertama kelilingnya dulu ya, kelilingnya dulu. Udah keliling, nanti kita konversi menjadi diameter. Ingat di atas dada. Dada lah, depan dada lah. Nah, seperti itu ya. Nanti ada petugas yang akan mengukur tingginya. Tingginya itu menggunakan kilometer ya. Kilometer itu ada 4 item yang kita ukur. Pertama yang base ya, kemudian di poolnya yang 4 meter, kemudian tinggi bebas cabang, yang keempat adalah puncaknya ini. Seperti ini ya, seperti ini ya. Nah. Seperti ini. Kita akan ini menghitung pucuknya berapa? Pucuknya 180. 180. Bebas cabang. Ini bebas cabangnya. Jadi kita menggunakan kleno ya, kleno ya. Nah itu ada cabangnya, kita lihat cabangnya. Yang pas di dekat daun yang enak sebelah sini. Cabang. 90. 90. Tadi hapolnya berapa? Hapolnya diulang. Hapolnya. Satu titik ya. Ya. Kalau di situ semuanya angkanya. Ya, makanya ini geser nih. Ya. 30. Pastinya di hafalnya dikasih ini hanya. Apa? Oh iya sudah. Pas 31. 31. Sekarang yang base. Full 31. 31. Terus yang base-nya. Base-nya. Tar. Minus 5. Minus 5. Ya. Jadi bebas cabangnya minus 5. Sudah. Oke, jadi tadi ya ini 180 ini untuk tinggi puncak. Ini tinggi bebas cabang. Ini adalah pool. Ini untuk base-nya, dasarnya. Nah, oke ya. Seperti itu caranya ya. Memang repotnya kalau di hutan alam ini kadang-kadang kita tidak bisa melihat secara jelas pucuk atau tinggi paling tingginya. Kemudian bebas cabangnya nggak kelihatan, itu kan nggak kelihatan ya. Jadi itu akan menyulitkan kita untuk menentukan tinggi bebas cabangnya. Tapi ya kita harus cari lokasi. Makanya pengambilannya itu harus di empat-empatnya itu tidak bisa berubah. Jadi kalau misalnya kita sudah tentukan di mana kita ngambil, maka upayakan yang kita ukur adalah yang paling atas dulu. Kemudian bebas cabang, kemudian titik pol atau titik 4 meter, baru yang paling bawah. Seperti itu memang harus seperti itu ya. Nggak bisa berubah-ubah. Makanya pastikan kita tuh harus dapatkan data tinggi puncak dulu ya. Oke. Kita sudah melakukan pengukuran pohon ya, yang petak 20 meter.
Sekarang kita akan menghitung yang petak 10 meter. Nah, oke, ini kita kegiatan apa sih kegiatan ini? Kalau hari ini latihannya bikin Plot. kemudian ngukur diameter dan tinggi. Karena itu nanti jadi data yang akan kita hitung biomasanya. Biomasanya. Setelah hitung biomasa baru hitungan karbon. Oke, itu kan ada 4 petak tuh. 3 petak ya. Petak pertama tadi ukuran 20-20. 20 itu untuk tingkat pohon. 20 kali 20 ya. Untuk tingkat pohon, yang 10-10 itu untuk tingkat tiang. 5 kali 5 untuk tingkat pancang. Oke, kalau yang 10-10 itu yang diukur apa itu? Pohon yang seberapa besar? Diameter 20 up. 20 up. Itu yang 10-20. Yang 20-20. Nah, kalau yang 10-10? Yang 10-10 itu tiang itu diameter 10 up. 10 up. Sampai 20 ya tadi ya. Ya, yang pokoknya 10 sampai 20 ya. 10-20. Dari tingkat kelelahan sebenarnya biasanya gitu. Karena kalau kita paksakan mengambil karena lelah, mengambil datanya nggak akurat. Itu sih yang paling penting. Oke, makasih. Boleh saya posting di YouTube ya? Oke, sip. Siapa namanya ini, Pak? Heri. Pak Heri, kalau ngukur ini baru pertama kali, Pak? Iya. Oke, sekarang kesannya dulu, Pak. Sulit atau gimana, Pak, ngukur gitu, Pak? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa sulit. Ternyata sulit, Pak ya. Kemudian memang perlu ketelitian untuk perhitungan ini. Kemudian fisik yang terutama. Fisik ya? Oh, fisik yang paling penting ya. Oke. Kita menghitung plot ini bukan mudah. Misalkan ini masih sebagai sampel, apalagi kalau misalkan yang memang kerjaannya memang untuk mengambil Data ini data untuk ini aman ya. Oke. lagi lah. Oke, makasih banyak, Pak ya. Sama-sama. Oke. Ini kan tadi sudah ikut acara cara ngukur nih. Dari rangkaian acara kira-kira yang paling berat yang mana ini, Mbak? Paling berat paling mencapai medannya sih, Pak. Mencapai medan ke sini ya. Kita kadang nggak tahu medannya kan seberat apa gitu. Terjang apa? Terjam ke apa Gitu ya. Oke. Kalau sudah pas mengukurnya sendiri gimana? Ada yang sulit nggak atau gimana? Paling kendala-kendala teknis aja sih, Pak. Contohnya apa itu? Mungkin kan, Pak. Atau mendung gitu. Oh, gitu. Jadinya selama alat aman kayaknya bisa. Aman aja. Oke, sip, kasih. Mas Nono ya. Mas Nono. Ini kan tadi pagi sampai siang kita melakukan ini. Nah, sampai siang ini apa kira-kira kesan pertamanya kalau ngukur petak ini, Mas? Sulit atau berat? Saya ucapkan terima kasih banyak dari teman-teman Jekan yang sudah memprakarsai kegiatan ini. Karena ini adalah salah satu ilmu yang luar biasa mahal. Tidak semua orang tahu, ya kan? Tapi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan, terutama bagi kita yang berada di Kabupaten Berau. Oke. Kesannya Bang luar biasa. Ilmu yang bisa kita serap di sini, mulai dari teknisnya, teknis pengukuran, pengambilan data, dan tidak semudah yang dibayangkan dalam mengambil plot ini. Ini baru satu plot, apalagi nanti Banyak berapa hektar, berapa plot itu luar biasa. Oke, kalau dari rangkaian kegiatan kita, yang paling berat di mananya, Mas? Kalau ngukur diameter kah, ngukur pohon kah, tinggi pohon kah, atau gimana? Yang paling berat? Yang paling berat melaksanakannya sendiri. Laksanakan. Kita harus melakukan naik gunung, turun gunung gitu. Oh gitu. Bagi saya pribadi sih asik karena memang biasa di lapangan. Tapi bagi teman-teman yang jarang sekali melakukan itu ya mungkin sangat berat. Berteman dengan nyamuk, semut dan sebagainya. Oke, ya. Kasih banyak, Mas ya. Izin saya posting ya. Oke. Halo, sip. Halo, sip.